Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Pada kesempatan ini insyaAllah Ta'ala kita dapat lanjutkan lagi daras kita dari daurah manhajiyah. Kita masih pembahasan tentang wajibnya bermanhaj salaf. Dan pada kesempatan ini kita sedikit sebutkan tentang aqwalus salaf dan para ulama, aqwalnya para generasi salaf dan aqwal para ulama ala wujubi ittiba'i manhajis salaf, wajibnya mengikuti manhajus salaf. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di mana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma berkata, dan ini perhatikan, ya ma'syarul qurra, wahai sekalian para pembaca Al-Qur'an, khudhu tariqa man kana qablakum, ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian. Fawallahi la in istaqamtum, demi Allah, jika kalian istiqamah, laqad sabaqtum sabaqan ba'ida, maka kalian telah jauh didahului oleh orang-orang yang mendahului kalian. Wala in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Tapi jika kalian meninggalkan jalan itu, jalan orang-orang sebelum kalian, sungguh kalian tinggalkan ke kanan dan ke kiri, yaminan wa shimalan, ke kiri dan ke kanan. Laqad dhalaltum, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, merupakan perkara yang mustahil, kata beliau, apabila kebenaran berada pada selain jalan yang telah terdahulu dalam segala kebaikan secara mutlak. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim, perkara yang mustahil
apabila kebenaran berada selain jalan mereka. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, yang menjadikan hadis Hudzaifah ini berada pada hukum marfu' ialah isyarat ini. Yaitu isyarat mengenai keutamaan orang-orang terdahulu. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka adalah orang-orang yang telah berlalu di atas istiqamah. Kemudian mereka mati syahid di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka hidup setelah beliau wafat di atas jalan beliau, kemudian mereka pun syahid. Atau mereka meninggal dunia di atas tempat tidur mereka. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah bin Yaman adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling mengerti dengan fitnah akhir zaman. Bahkan beliau di antara orang yang menjaga rahasia-rahasia Rasulullah, rahasia perjuangan Rasul. Bahkan Rasul juga menceritakan tentang orang-orang munafik, siapa saja orang-orangnya. Dan banyak rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dipegang oleh Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengerti tentang hadis-hadis tentang fitnah, petunjuk-petunjuk Nabi tentang fitnah, syubhat dan syahwat. Maka beliau telah menyebutkan kepada kita bahwa jika kita tinggalkan, kita pergi ke kiri dan pergi ke kanan, kita sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka untuk itu, khudhu tariqa man kana qablakum. Pegang oleh kalian, ambil oleh kalian jalan orang-orang sebelum kalian. Jalannya para sahabat. Baik. Abdullah bin Mas'ud, itu perkataan para sahabat ini disebut dengan athar. Abdullah bin Mas'ud, orang yang Masya Allah, beliau ini di antara sahabat Nabi yang mulia dan dipersaksikan oleh baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Beliau berkata, "Lamma qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, wafat beliau. Qalatil ansar. Orang-orang Ansar berkata, "Minna amirun wa minkum amir." Pada kami ada pemimpin dan pada kalian pun ada pemimpin. Fa'atahum Umar. Umar mendatangi mereka. Faqal, lalu berkata, "Ya ma'syaral ansar, wahai sekalian orang-orang Ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Abu Bakr ayya umman nasa, telah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mengimami manusia. Manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam ada uzur, kala beliau sakit, yang Rasul suruh untuk menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qalu bala, tentu wahai Umar, kami tahu. Qala, Umar pun melanjutkan, fa ayyukum tatibu nafsu an yataqaddama Abu Bakrin. Perhatikan. Ini perkataan Umar bin Khattab. Maka siapakah di antara kalian yang senang, yang bisa puas hati, selesa mendahului Abu Bakar? La ilaha illallah. Maka kaum Ansar pun berkata, qalatil Ansar, na'udzu billahi an nataqaddama Abu Bakrin. Kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar. Baik. Coba perhatikan sikapnya orang-orang Ansar. La ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan,
Dan kami berkata kepada seluruh mufti, kata beliau, orang-orang yang berfatwa, siapakah di antara kalian yang senang mendahului Abu Bakar apabila beliau berfatwa dengan satu fatwa, dan orang selain beliau yang kalian taklid kepadanya berfatwa dengan selain fatwa beliau? Siapa? Siapa di antara kalian yang senang? Abu Bakar berfatwa, ada orang selain berfatwa tidak seperti fatwanya Abu Bakar. Diambil fatwa orang itu, siapa yang senang? Lebih-lebih kepada salah seorang dari pemimpin kalian yang berkata, wajib bertaklid kepada orang yang kami taklid kepadanya dalam agama dan tidak boleh taklid kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, kami bersaksi kepadamu bahwa diri kami tidak senang akan hal itu dan kami berlindung kepadamu dari merasa senang. Allahu Akbar. Kita ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbuat, mereka berbuat tidak hanya dengan selera mereka, tapi dengan petunjuk Nabi. Jalan hidup mereka dalam agama ini adalah jalan yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang lain yang lebih memilih pendapat orang lain, jalan dan cara beragama orang lain, dan meninggalkan cara beragama manhajnya para sahabat, Allahul musta'an, di mana letak hatinya? Abu Bakar kerjakan begini, beri petunjuk begini, tapi dia buat petunjuk lain. Kalian paham? Orang Ansar saja yang Rasul juga sudah sebutkan, Allah sudah sebutkan keutamaan mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Artinya Allah puji orang-orang Ansar ni. Kurang apa kemuliaan sahabat Ansar? Namun tatkala mereka diingatkan oleh Umar, karena mereka artinya ingin jadi pemimpin juga. Pada kami ada pemimpin, pada kalian juga ada pemimpin. Kata Umar, wahai orang Ansar, tidakkah kalian mengetahui bahwa orang yang disuruh Rasulullah SAW untuk menggantikan beliau menjadi imam adalah Abu Bakar? Siapa di antara kalian yang senang untuk menggantikan posisi itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Faham tu? Kalian ngerti enggak? Paham? Ngerti kamu? Abu Bakar berpendapat seperti ini. Rasulullah SAW pilih beliau untuk jadi imam. Allahu Akbar. Dan orang yang paling baik di kalangan umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti senangkah kita mendahului beliau atau berselisih dari pendapat beliau? Baik, tidak. Dengarkan keutamaan para sahabat ini, di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud juga pernah berkata, Innallaha nazara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menilik, menengok, memandang, melihat kepada hati-hati semua hamba ni. Hati semua hamba ni ditengok Allah. Dan yang Allah tengok memang hati dan amal kita. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala mendapati hati Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, sebaik-baik hati manusia. Manakala Allah tengok demikian, fastafahu li nafsihi, Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan Allah pun memberikan risalah kepadanya, fabta'athahu birisalatihi. Allah utus Nabi untuk membawa risalah. Allahu Akbar. Berarti hati paling baik di kalangan manusia ini siapa? Siapa? Hati Nabi tercinta. Tak sampai di sana. Abdullah bin Mas'ud pun melanjutkan.
Thumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah tengok lagi hati-hati manusia ni setelah hati Nabi, siapa lagi yang elok? Hati siapa lagi yang baik? Fawajada quluba ashabi khayra qulubil ibad. Lalu Allah Ta'ala tengok hati para sahabat Nabi adalah sebaik-baik hati manusia. Setelah itu faja'alahum uzara'a nabiyhi. Allah Ta'ala pilih pula mereka untuk mendampingi nabinya, menjadi kawan sahabat nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Di mana perjuangan para sahabat? Yuqatiluna ala dinihi. Mereka berperang untuk menegakkan agama ini dengan angkat senjata melawan musuh yang nyata dengan tetesan darah dan keringat, dan mereka tak kenal tetesan air mata kesedihan. La ilaha illallah. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Nah, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud ini. Lanjutannya adalah apa yang dipandang kaum muslimin, yakni para sahabat Rasul itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Dan apa yang mereka para sahabat pandang buruk, maka buruk pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Perhatikan athar yang mulia ini. Ini juga bagian dari keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, athar ini menjelaskan bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hebat hati kita dari hati Nabi? Elok dan hebatlah hati Nabi. La ilaha illallah. Faham tak? Lain mengerti kalian? Faham? Baik. Faedah yang kedua. Para sahabat adalah pendamping setia Nabi. Karena Allah Ta'ala pilih. Kan Allah Ta'ala pilih, dah tengok. Makanya Allah Ta'ala pilih faja'alahum wuzara'a nabihi, pengikut setia. Sehingga mereka berperang yuqatiluna, mereka berperang ala dini, untuk menegakkan agama ini, agama Nabi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pendamping setia. Pendamping mau yang setia enggak? Berawal dari hati yang baik. Dan ternyata hati para sahabat adalah hati sebaik-baik hati manusia setelahnya. Faedah yang ketiga, para sahabat adalah pejuang. Yuqatiluna ala dinihi, pejuang, pembela Islam. Dengan perantara mereka agama Islam tersebar ke pelosok dunia. Bahkan manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tengok perbandingannya. Dulu manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat banyak berkumpul dekat Nabi. Mereka yang jauh-jauh pergi berkunjung tengok Nabi. Jumpa, lihat wajah Nabi, ambil petunjuk-petunjuk dari lisan Rasul tercinta langsung sallallahu alaihi wasallam. Tapi manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh, ke kampung-kampung mereka pulang atau daerah-daerah lain untuk membawa risalah Islam, menyebarkan la ilaha illallah. Sehingga kita dapati para sahabat yang wafat di kota Madinah Al-Munawwarah hanya sedikit, tak banyak. Allahu akbar. Luar biasa. Jadi mereka pejuang agama ini. Nantilah. Mau pulang kakak.
Sini aja lah. Ya. Ya. Mau apa dah? Ya. Mau duduk sini? Mau apa? Ya. Baik. Faedah yang keempat. Mereka adalah orang yang paling paham tentang Islam. Paling tahu dan paling selamat dan paling bijaksana. Allahu Akbar. Ya, seperti dalam ungkapan ini. Fama ra'al muslimuna hasanan, apapun yang dilihat oleh para sahabat, muslimun di sini maknanya para sahabat, baik, maka di sisi Allah Ta'ala baik. Karena Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wah, ini dia. Jadi para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu asar dari Ibnu Mas'ud. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, lakinnahu lam yarid marfu'an fi syai'in min kutubil hadis aslan. Nah, tapi ini tidak ada, ya. Tidak warid marfu'nya sedikit pun di dalam kitab-kitab hadis secara asalnya. Baik. Namun ini perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Tidak boleh di sini. Oh. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kelima, ijma' sahabat adalah maksum, sehingga apa yang dipandang baik oleh mereka maka baik pula di sisi Allah Rabbul Alamin. Baik. Ijma' mereka, tapi ijma' ya. Ijma' mereka. Kalau mereka salah, yang lain mengingkari, ya berarti ya bukan maksum. Namun kalau ijma', itu maksum. Baik. Untuk itulah, ikhwati fillah barakallahu fikum, Ibnu Mas'ud pernah menyebutkan ungkapan begini. Camkan ini. Man kana minkum muta'assiyan, barang siapa di antara kalian yang ingin mencari teladan atau ingin meneladani, falyata'assa bi ashabin nabi sallallahu bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari teladan, maka hendaklah cari teladan atau hendaklah meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Fa innahum, karena sesungguhnya para sahabat itu kanu abarra hadhil ummati quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Oh, Masya Allah. Wa a'maqaha ilman. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Allahu Akbar. Ilmu mereka dalam. Wa aqallaha takallufan, paling dalam ilmu, paling sedikit bebannya. Jadi mereka itu mudah untuk melakukan kebaikan, segera untuk berbuat kebaikan. Wa aqwamaha hadayan, dan paling lurus petunjuknya. Paling lurus petunjuknya. Baik. Wa ahsanaha halan, dan orang yang paling baik keadaan atau kondisi mereka. Di mana kata Ibnu Mas'ud, mereka adalah qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani atau bersahabat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memilih itu. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenali oleh kalian keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti jejak-jejak mereka, jalan-jalan mereka, asar-asar mereka, petunjuk-petunjuk mereka. Fa innahum kanu ala hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ini jelas. Jadi Ibnu Mas'ud ini
radhiyallahu taala anhu, masya-Allah, banyak ungkapannya petuah beliau agar kita mengikuti generasi salafun salih. Bahkan beliau juga punya ungkapan yang lain. Sudah berapa ungkapan Ibnu Mas'ud? Sudah 3. Betul? Betul apa betul? Betul. Nah, baik. Sudah berapa? Sudah 3. Yang pertama tadi tentang Allah melihat hati hambanya. Yang kedua tentang apa? Mangkana minkum muta'assiyan. Sudah 3 atau 2? Yang Ibnu Mas'ud. Tidur kalian. Sudah berapa? Saya tengok. Ya Ibnu Mas'ud. Ada berapa? Wih. Catat. Baik. Baru 2 ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga pernah menyebutkan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, hendaklah kalian mengikuti Rasulullah, berittiba', jangan ibtida', wala tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah. Faqad kufitum, niscaya atau sungguh dah cukup buat kalian, telah dicukupi dengan Islam itu. Sungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. La ilaha illallah. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada saya tambahkan 1 ya, perkataan ini Mas'ud ya. 3 saja. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Ini perkataannya generasi salaf. Tentang wajibnya kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Dan setelahnya banyak sekali perkataan para ulama yang menuntun kita untuk berpegang teguh dengan apa yang menjadi asar dan pedoman generasi salaf. Di antaranya kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, ini ungkapan yang luar biasa. Al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu itu, ilmu agama ni, apa yang berasal dari para sahabat. Para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun yang datang bukan dari para sahabat, tidak ada salah seorang dari mereka asal ucapan dan petua itu, falaisa bi'ilmin, maka itu bukanlah ilmu. Dan kita wajib berilmu. Di saat Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, maka ilmu yang dimaksud ilmu yang diwariskan oleh Nabi, karena Nabi tidak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat, jabatan, tapi yang Nabi tinggalkan adalah ilmu dan para ulama. Maka siapapun yang mengambil warisan Nabi, mengambil ilmu,
maka dia berarti mengambil warisan yang banyak sekali. Baik. Nah, berarti ketika kita wajib menuntut ilmu, dan ilmu itu ada ilmu yang datang dari Nabi, dari para sahabat. Maka untuk itu Imam Al-Auza'i menjelaskan ilmu itu yang datang dari sahabat. Kalau ilmu yang lain, ya bukan ilmu agama. Terus ilmu apa? Ya ilmu dukun. Terus apa lagi? Ilmu para filosof dengan ilmu filsafatnya. Ilmu apa lagi? Ilmu orang-orang pintar atau paranormal, enggak normal. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan Al-Imam Al-Auza'i juga menyebutkan, dan sudah sering saya sebut, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata beliau, hendaklah kalian berpegang teguh dengan asarnya salafus salih sekalipun orang-orang menolakmu, mencelamu, menghardikmu, dan jauhilah pendapat-pendapat yang baru yang menyelisih salafun salih meskipun ia dihiasi pendapatnya dengan perkataan yang sangat indah. Dan Al-Imam Al-Auza'i juga pernah menyebutkan, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, tegaklah sebagaimana, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Wa qul bima qalu, ucapkanlah sebagaimana yang mereka ucapkan. Wa kuffa amma kufu anhu, tahanlah darimu dari apa yang mereka menahan dirinya. Wasluk sabila salafika salih, dan berjalanlah kamu sesuai dengan jalannya para salafus salih, para salafmu yang saleh terdahulu. Fa innahu yas'u ma wasi'ahum. Apa kata beliau? Akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Baik. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah berkata seperti ini. Usulus sun, kata beliau begini, lan yusliha akhir hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha. Atau dalam lafaz lain, la yuslihu akhir hadhil ummah illa bima salaha bi awwaluha. Tidak akan pernah elok, tidak akan pernah baik generasi akhir umat ini. Kita ini generasi belakangan. Illa bima aslaha awalaha, kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi baik. Berarti mau memperbaiki umat di akhir zaman juga mesti mesti mencontoh bagaimana cara Nabi memperbaiki generasi terdahulu. Nah, ini penting. Ini sebuah kaidah besar untuk memperbaiki umat. Jangan pernah berhayal perbaiki umat melalui jalan ini, jalan itu. Sementara jalan ini dan itu tidak ditempuh oleh salafun salih, para sahabat. Bagaimana cara mereka? Karena kaum di zaman mereka adalah kaum yang sangat rusak. Dan terbukti, manakala Nabi berdakwah, Nabi tidaklah tinggalkan Madinah Al-Munawwarah. Beliau wafat, tidaklah beliau wafat, umat butuh kadar apa untuk memperbaiki umat dan alam ini. Nabi punya murid di kota Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, sejazirah Arab orang sudah Islam. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Kemudian para sahabat terus berdakwah, Islam terus naik. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, lihat kejayaan Islam.
bahkan sampai di kerajaan-kerajaan Islam, bahkan sampai Islam ini ke Eropa. Lihat Islam bagaimana di bumi Andalusia. Allahu Akbar. Berjaya. Islam melahirkan orang-orang hebat, cemerlang dan terbilang. Terus dengan hikmah dan takdir Allah turun sampai kapankah akan bangkit lagi? Nah, sekarang mulai, ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Tidak akan pernah baik umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi baik. Tak mau pulang. Abang Fatih, antar Bang Fatih. Bang, antar deh, Bang. Sama Bang dulu ya. Ya. Jadi memperbaiki umat ini dengan cara apa? Jalannya generasi salafun saleh memperbaiki umat ini, khulasatul kalam, ringkasnya ada dua. Satu namanya tasfiyah, dua namanya tarbiyah. Nah, itu dia. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu memurnikan pemahaman umat ini. Memurnikan akidah dan keyakinan umat ini. Memurnikan umat ini dari hadis-hadis yang palsu, dari hadis-hadis yang tidak bisa jadi sandaran hukum. Dari khurafat. Memurnikan pemahaman ini dari segala bentuk kesyirikan, kebid'ahan. Murni kan? Setelah murni apa lagi? Kan ada orang bilang, Islam murni yang mananya. Kalian ini Islam murni. Apa jawabannya tuh? Kalau Islam murni sesat? Enggak. Kalau sesat, difatwakan oleh majelis ulama. Tidak. Islam murni yang dimaksud sesat itu, salam kita dengan mereka, dihapusnya tangan usap-usapnya tangan dia lagi, atau dicucinya, dianggapnya orang itu najis. Kacau lah tuh, tidak murni namanya itu. Tidak murni, walaupun namanya etek murni. La ilaha illallah. Tapi kalau dianggap juga bahwa yang seperti ini nih mengamalkan petunjuk Nabi seutuhnya, dianggap juga Islam murni. Sekarang ini aja lah, yang murni-murni itu mahal harganya. Emas murni mahal enggak? Minyak murni mahal enggak? Emas murni mahal. Mahal, apalagi dipakai oleh siupiak murni. Lebih mahal lah. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu siupiak? Apa sanisia itu? Dek murni. Baik. Jadi setelah dimurnikan apa lagi? Ditarbiyah, barulah dididik. Tapi kita sekarang bukan bicara soal ini. Bukan manhaj Ahlussunnah dalam memperbaiki umat ini. Baik, ini perkataannya Al-Imam apa? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Guru siapa? Gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah yang disebut sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini sebagai imamnya Ahlussunnah wal Jamaah? Berarti beliaukah pendirinya? Tidak. Kalau ada yang bertanya siapakah pendirinya manhaj atau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham tu? Terus kenapa disebut imamnya adalah Imam Ahmad? Karena memang Imam Ahmad zaman beliau itu terjadi fitnah yang besar, di mana banyak para ulama yang tidak tahan, akhirnya apa? Mereka menzahirkan apa? Menzahirkan kalimat kufur tapi hatinya tidak. Karena mereka dianiaya. Imam Ahmad tidak peduli. Imam Ahmad berani unjuk keyakinan seorang diri di saat yang lain pada tersungkur. Imam Ahmad berani melonggakkan kepala dan menunjukkan keyakinannya dengan tegas. Dia. Faham tu? Makanya Imam Ahmad disebut imamnya Ahlussunnah
Sunnah. Kalau enggak bahaya. Itulah. Kalau baca biografi Imam Ahmad dan kita ceritakan tentang perjuangan Imam Ahmad, saya kadang dengar, apalagi kalau yang menceritakan Ustaz Abdul Hakim, padahal saya dengar di rekamannya. Wih itu. Kadang saya menangis dengarkannya. Bagaimana perjuangan seorang imam Ahlussunnah yang luar biasa ini. Ya. Barakallahu fiikum. Baik. Beliau berkata begini. Entar. Berbeda dengan firqah-firqah yang lain. Pendiri mazhabnya, imam-imamnya. Itu dia. Jahmiyah dan DLL. Itu pendiri manhaj dan mazhabnya apa? Baik mazhab akidah itu imamnya. Ahlussunnah tidak. Itu perbedaan. Baik. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau wafat 241 Hijriah dan beliau adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kata beliau, "Usulus sunnati 'indana", prinsip Ahlussunnah di sisi kita, di sisi kami, yakni di sini gunakan kalimat 'indana. Karena ini keyakinan para ulama di zamannya dan guru-guru beliau. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, wal iktida'u bihim, dan mengikuti jejak mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini perkataannya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ini jelas, tegas bagaimana para ulama kita membimbing kita agar menempuh jalan mulia ini, jalan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika kita berpegang teguh dengan keduanya, Quran dan Sunnah. Ini kita tidak akan sesat selama-lamanya. Mungkin ada yang berkata, tapi kan bukan Sunnah saja, kok ada manhaj salaf? Dalam Quran, dalam Sunnah kita disuruh untuk mengikuti manhajnya para sahabat, berarti Sunnah juga. Dan sudah berlalu kita jelaskan bahwa Nabi tidak membedakan antara sunnahnya dengan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu. Ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup sampai di sana, Nabi pun tegaskan dengan kalimat apa? Dan pegang teguh, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. La ilaha illallah. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini dulu pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah taala berikan bimbingan kepada kita agar kita istiqamah untuk terus talabul ilmi dan memahami jalan generasi salafun saleh agar kita selamat pula dari dunia hingga akhirat kelak. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.